Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Nova Amanda dari Prodi STR Kebidanan Ali Jenjang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik asuhan kebidanan remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan anatomi dan fisiologi pada masa pubertas. Di sini ada yang tahu nggak pubertas itu apa? Oke. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi, serta munculnya perubahan fisik, psikologi, hormonal, dan sosial. Umumnya pada perempuan pada usia 8-13 tahun, sedangkan pada laki-laki dimulai dari usia 9-14 tahun. Berikut adalah anatomi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal atau vulva dan genitalia internal. Berikut adalah gambar dari genitalia eksternal yang terdiri dari rambut kemaluan, klitoris, bibir kecil kemaluan, hymen atau selap udara, vagina, bibir besar kemaluan, dan anus. Berikut adalah gambar dari genitalia internal. Yang pertama ada ovarium yang menghasilkan sel telur. Adapun fungsi ovarium dikontrol oleh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Dan ovarium ini mulai berfungsi saat pubertas, kemudian mengeluarkan ovum setiap bulan sejak usia 13-15 tahun. Yang kedua adalah tuba falopi, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang ketiga, fungsi uterus adalah untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. Sebutir ovum yang telah keluar dari ovarium dihantarkan melalui tuba uterina ke uterus. Yang keempat ada serviks sebagai penghubung rahim dan vagina. Dan yang kelima, vagina adalah sebagai jalan lahir dan jalan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada anatomi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, testis menghasilkan sperma dan testosteron. Yang kedua, epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Yang ketiga, vas deferens sebagai saluran pengangkut sperma. Yang keempat, kelenjar prostat dan vesicula seminalis yang menghasilkan cairan semen. Dan yang kelima, penis adalah alat reproduksi atau saluran urin. Dan yang keenam adalah skrotum melindungi dan mengatur suhu testis. Fisiologi pubertas. Jadi, pubertas diawali oleh otak, yaitu hipotalamus yang menghasilkan hormon GnRH. Hormon ini yang merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Lalu hormon tersebut merangsang ovarium atau testis sehingga menghasilkan estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Kedua hormon inilah yang menyebabkan perubahan pada masa pubertas. Perubahan fisik pada saat masa pubertas pada perempuan, payudara seperti terasa mengganjal atau teraba keras dan nyeri, menstruasi pertama, pinggul melebar, bertambahnya tinggi badan, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan di kemaluan. Kalau pada laki-laki biasanya testis membesar, mimpi basah, suara membesar, tumbuh kumis dan jakun, serta massa otot bertambah. Perubahan psikologi, perubahan suasana hati menjadi lebih sensitif, ingin lebih mandiri, mulai tertarik dengan lawan jenis, serta sedang membentuk identitas dirinya sendiri. Perubahan sosial, remaja mulai banyak berinteraksi dengan teman sebayanya, belajar mengambil keputusan sendiri, dan membangun hubungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkannya dukungan keluarga dan lingkungan agar remaja dapat melewati masa pubertas dengan sehat.
Untuk remaja-remaja sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, mengkonsumsi gizi yang seimbang, protein seperti daging, telur, sayuran hijau, buah-buahan, dan susu. Daging ikan, rajin berolahraga, tidak begadang, tidur tepat waktu, serta tidak mudah terpengaruh oleh mitos-mitos. Jadi kita harus memastikan itu benar atau tidak dan dipilah-pilah. Sekian video mengenai anatomi dan fisiologi masa pubertas yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.